Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Febian dengan nomor pokok mahasiswa 1012-1091 dari kelas C5 Manajemen. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan pesan komunikasi bisnis, juga bentuk komunikasi bisnis. Untuk mengetahui apa itu komunikasi bisnis, bisa dilihat dari video saya yang sebelumnya. Langsung saja ke pembahasan materi. Yang pertama, bahasa pesan dan komunikasi bisnis. Jenis-jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan sangat penting di dalam situasi bisnis seperti negosiasi atau rapat. Contoh penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi bisnis: berbicara dengan pelanggan melalui telepon untuk memberikan informasi atau layanan tentang produk layanan. Lalu yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan, seperti email bisnis atau surat bisnis. Bahasa tulisan sangat penting dalam situasi bisnis tertentu karena memberikan bukti tertulis dari komunikasi tersebut. Lalu contoh penggunaan bahasa tulisan dalam komunikasi bisnis yaitu mengirim email kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal adalah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau intonasi suara. Bahasa nonverbal sangat penting dalam situasi bisnis karena untuk menunjukkan sikap dan emosi. Contohnya yaitu menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra bisnis untuk melakukan penghormatan. Lalu yang keempat, pesan langsung. Pesan langsung adalah pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti percakapan atau presentasi. Pesan langsung sangat penting dalam situasi bisnis karena memerlukan respon yang cepat. Contohnya yaitu memanggil karyawan ke ruang rapat untuk memberikan instruksi secara langsung. Lalu yang terakhir, pesan tidak langsung. Pesan tidak langsung sangat penting dalam situasi bisnis yang memerlukan rekomendasi tertulis. Contohnya yaitu mengirim email kepada karyawan untuk memberikan instruksi tertulis. Cara membuat pesan yang efektif. Untuk membuat pesan yang efektif dalam komunikasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, klarifikasi tujuan sebelum membuat pesan. Pastikan tujuan komunikasi jelas dan terdefinisi dengan baik. Hal ini membantu untuk memastikan pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, pilihlah bahasa yang sesuai. Pilihlah bahasa yang tepat untuk situasi dan pihak yang terlibat dalam komunikasi bisnis. Hindari bahasa informal dan gunakanlah bahasa profesional dan sopan. Lalu selanjutnya, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh penerima pesan dan hindari bahasa teknis yang terlalu rumit. Yang keempat, sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Pastikan pesan yang disampaikan mengandung informasi yang jelas dan tepat. Lalu gunakanlah kalimat singkat dan padat dan hindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau ambigu. Yang kelima, berikan konteks yang cukup. Sertakan konteks yang cukup dalam pesan yang disampaikan, seperti latar belakang. Hal ini akan membantu pihak yang menerima pesan untuk memahami maksud dari pesan yang disampaikan tersebut. Lalu yang terakhir, berikan tindakan yang jelas. Sertakan tindakan yang jelas dalam pesan yang disampaikan. Berikan instruksi yang spesifik yang diharapkan dan jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak penerima pesan. Contoh kasus dalam situasi bisnis tertentu. Saya akan memberikan contoh yang sering terjadi dalam situasi bisnis. Situasi bisnis yaitu menanggapi keluhan pelanggan. Contoh pesan, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami dengan layanan kami. Kami akan melakukan investigasi dan memberikan solusi secepat mungkin. Terima kasih atas masukannya. Lalu analis pesan, klarifikasi tujuan, yaitu menanggapi keluhan pelanggan. Pilih bahasa yang sesuai, bahasa yang sopan dan mengakui kesalahan serta menjanjikan solusi. Lalu bahasa yang mudah dipahami, yaitu bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan. Lalu gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelanggan. Lalu sampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Menjelaskan bahwa masalah akan diinvestigasi dan solusi akan diberikan. Berikan konteks yang cukup. Menjelaskan bahwa perusahaan mengakui kesalahan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Serta berikan tindakan yang jelas. Menjanjikan solusi secepat mungkin. Tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama, fokus pada tujuan. Yang kedua, perhatikan gaya komunikasi. Gunakan contoh dan ilustrasi. Perhatikan waktu dan tempat. Berikan respon yang cepat, dan berikan penghargaan. Lalu materi yang kedua yaitu bentuk komunikasi bisnis. Jenis-jenis media komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu surat bisnis merupakan bentuk komunikasi yang tertulis yang dianggap formal dalam bisnis. Yang kedua, email. Email adalah bentuk komunikasi elektronik yang digunakan secara cepat dan efisien. Yang ketiga, telepon.
telepon adalah komunikasi verbal yang digunakan dalam bisnis. Lalu yang terakhir, video conference. Video conference adalah bentuk komunikasi visual secara virtual melalui video dan audio. Keuntungan dan kekurangan masing-masing media komunikasi bisnis. Yang pertama, surat bisnis. Keuntungannya yaitu formal dan memberikan bukti tertulis. Sedangkan kekurangannya yaitu lambat dan membutuhkan biaya pengiriman. Email. Keuntungannya yaitu cepat dan efisien dan bisa dipakai di mana saja dan dapat diakses di mana saja. Kekurangannya yaitu rentan terhadap spam dan virus. Lalu telepon. Keuntungannya yaitu cepat dan dapat memberikan kesan personal. Sedangkan kekurangannya itu tidak memberikan bukti tertulis dan dapat mengalami gangguan koneksi. Lalu yang terakhir, video conference. Keuntungannya yaitu efisien dan dapat memberikan kesan personal serta dapat diakses di mana saja. Sedangkan kekurangannya yaitu rentan terhadap masalah teknis dan juga memerlukan peralatan khusus. Etika komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk menjaga etika dan menjunjung nilai-nilai bisnis yang baik. Beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, keterbukaan. Sampaikan informasi yang jujur dan transparan. Yang kedua, sopan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Lalu yang ketiga, kesetiaan. Jaga kerahasiaan informasi dan komitmen dalam perjanjian bisnis. Lalu profesionalisme. Jaga sikap dan perilaku profesional dalam berkomunikasi. Lalu responsif. Tanggap terhadap pernyataan, permintaan, dan masalah yang diajukan oleh pihak lain. Serta keamanan data. Jaga keamanan data pribadi dan bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Cara efektif menggunakan media komunikasi bisnis. Yang pertama, pilihlah media yang tepat untuk tujuan komunikasi. Yang kedua, pertimbangkan sasaran audiens. Yang ketiga, sampaikan pesan dengan jelas. Lalu gunakan format yang sesuai, serta pertimbangkan waktu dan responsif. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Saya Iqbal Febian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.